Apakah Bahlil ini sudah berbicara ya terkait akan mengundang Ibu Megawati ke Pak Jokowi? Nah, ini juga penasaran. Karena kalau kita lihat Bahlil Lahadalia dan Pak Jokowi itu menurut saya sangat dekat sekali, dan bisa dikatakan Bahlil itu sebagai tangan kanan dari Pak Jokowi. Nah, apakah ini termasuk suruhan Pak Jokowi untuk mengundang Ibu Mega? Nah, ini memang agak mengejutkan sekali ya, dan bahkan Ibu Megawati bingung. Tiba-tiba diundang Bahlil ke HUT Golkar. Saya sendiri juga heran. Kenapa tiba-tiba mengundang Ibu Megawati Soekarno Putri? Kalau kita lihat, wah, mulai Pilpres yang lalu, mulai ada gesekan-gesekan ya. Setidaknya Golkar yang pertama kali tidaknya mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita lihat ya, seharusnya kan pamit dulu lah, apalagi Gibran juga masih kader aktif dari PDI Perjuangan. Dan bahkan PDI Perjuangan juga sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Seharusnya etikanya ya Golkar pamit dulu lah kepada PDIP, khususnya Ibu Megawati. Pada waktu lalu kan tidak langsung mendeklarasikan Gibran pada saat lalu. Nah, itu memang sangat mengherankan. Tiba-tiba setelah banyak dinamika perpolitikan ya, mulai dari pemecatan Pak Jokowi, tiba-tiba tim Ridho juga membatalkan gugatannya di MK, dan terlebih yang cukup menghebohkan, PDIP itu setidaknya memenangi kontestasi pilkada di Jakarta. Wah, ini juga sangat wow sekali ya. Padahal juga dikeroyok oleh partai politik, didukung oleh presiden dan bahkan juga mantan presiden, tetapi PDIP juga berhasil menang di pilkada Jakarta. Ini sangat fenomenal sekali. Nah, apakah karena itu ya PDIP berhasil memenangi pada pilkada Jakarta dan akhirnya Bahlil Lahadalia bermanuver, wow, ternyata PDIP masih kuat ya, ternyata suaranya tidak turun ya, justru malah naik, dan akhirnya berubah pikiran dan mengundang Ibu Megawati. Nah, apakah Bahlil ini sudah berbicara ya terkait akan mengundang Ibu Megawati ke Pak Jokowi? Nah, ini juga penasaran. Karena kalau kita lihat Bahlil Lahadalia dan Pak Jokowi itu menurut saya sangat dekat sekali, dan bisa dikatakan Bahlil itu sebagai tangan kanan dari Pak Jokowi. Nah, apakah ini termasuk suruhan Pak Jokowi untuk mengundang Ibu Mega? Ya, karena kalau kita lihat pada saat lalu setelah dipecat oleh PDIP, wah, kayaknya juga pengaruh Pak Jokowi juga sudah mulai menurun ya, kalau kita amati ya. Apakah ini adalah suruhan dari Pak Jokowi, Bahlil mengundang Ibu Megawati ya, kepingin balik lagi ke PDI Perjuangan? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali. Megawati tiba diundang Bahlil di HUT Golkar. Dari detik.com, terus tuh aku mikir, aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar, terus aku muram opo cengar-cengir yo. Nah, ini sangat wow sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Bahlil mulai Bahlul, Bahlil pasang strategi, butuh sandaran, Pamor Mulyono udah mulai kendor. Wah, ini apakah menandakan pamor Pak Jokowi sudah mulai redup ya, dan akhirnya ingin tidaknya merangkul PDI Perjuangan? Aku mewakili Hasto, cengar-cengir aja bu. Yang penting mampu kontrol of speech, gestur agar jadi wajar. Dimusuhi, tanda-tanda mulai parno. Ding ketemu Pak Presiden bu di Istana Negara, biar kubu sebelah sono tambah ketar-ketir. Udah bu, yang damai-damai aja toh, jangan ribut melulu. Nggak capek ya bu Megawati? Nggak diundang ngambek, merasa nggak dihargai. Apa sih ini? Padahal Ibu Megawati nggak diundang biasa-biasa saja. Kalau kita lihat Ibu Megawati pada saat pelantikan Pak Prabowo Gibran, kalau tidak salah tidak hadir, dan bahkan pelantikan Presiden Prabowo dan Gibran juga tidak hadir karena kondisinya kurang sehat. Dan Ibu Megawati juga diwakili oleh Puan Maharani. Dan pada saat lalu di hari kemerdekaan, ketika diundang oleh istana,
apakah juga hadir? Ibu Megawati juga tidak hadir. Apalagi diundang cara HUT Golkar ya. Menurut saya pasti tidak akan hadir ya. Ya tapi kita tidak tahu lagi lah. Nah kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati diundang Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk hadir dalam acara HUT Partai Golkar. Namun Megawati justru menjadi bingung dengan undangan Bahlil. Ini hari ini saya diundang, tumben sama si Bahlil. Iya kan, HUT Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ toh. Saya suruh ke sana siapa ya? Oh, Pak Utut, Ketua Fraksi PDIP di DPR, kata Megawati dalam acara peluncuran buku Todung Mulia Lubis dan diskusi Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis di Hotel Four Seasons. Megawati tidak akan hadir langsung memenuhi undangan Golkar. Megawati mendelegasikan Ketua Fraksi PDIP DPR sekaligus Wasekjen PDIP Utut Adianto di acara HUT Golkar. Terus tuh aku mikir, aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo, hahaha, ujar Megawati disambut tawa peserta diskusi. Nah jadi juga bingung. Dan kemungkinan, kalau Bahlil Lahadalia ini tanpa sepengetahuan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi pasti bikin geleng-geleng ya. Nah bahkan di sini juga Megawati terisak, yaitu ungkap kabar Kongres PDIP 2025 mau diaut-aut. Wah ini ada apa lagi ya? Nah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sempat terisak saat mengungkap kabar ada upaya pihak yang ingin mengacak-acak rencana agenda Kongres Partai berlambang banteng itu tahun 2025. Mega mengatakan bahwa ia mengungkap hal ini bukan sebagai Megawati Soekarno Putri, melainkan sebagai anak bangsa. Menurut Mega, mereka tak merasakan ikut berdarah-darah membangun partai. Jadi bukan sebagai Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut berdarah-darah, tahu nggak? Kata Mega dalam suara tertahan. Kalian belum ngerasain berdarah-darah, sudah hehe. Soalnya nanti bikin nangis, imbuhnya saat menyampaikan pidato di acara peluncuran dan diskusi buku di Hotel Four Seasons. Pada kesempatan itu, kata Mega, ada narasi yang sedang dibuat saat ini bahwa kepemimpinannya dianggap tidak berhasil. Dia sengaja menyampaikan kabar itu agar publik bisa mengetahuinya. Mega juga menantang pihak yang berani melakukan upaya itu. Aku juga udah ada sini berita nanti di Kongres karena kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diaut-aut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah, coba kamu aut-aut partai saya, kata menyampaikan pihak yang dimaksud, termasuk apakah yang dimaksud mengacak-ngacak adalah upaya untuk mengambil alih kursi ketua umum. Ini juga sangat go sekali, apakah akan mengambil alih kursi ketua umum dari Ibu Megawati ya? Kalau iya ini waduh sangat mengejutkan, dan menurut saya kepemimpinan Ibu Megawati berhasil lah, karena juga sampai detik ini walaupun dikeroyok partai politik, puluhan partai politik, dan bahkan juga penguasa saat pilpres dan bahkan juga pilkada, tetapi PDIP juga menunjukkan lah suara PDIP walaupun tidak ada dukungan dari Pak Jokowi. Itu pun suara PDIP masih mentereng dan bahkan di pilkada juga masih mendominasi setidaknya ya, walaupun dikeroyok. Menurut saya ini angka yang cukup membanggakan sekali tanpa adanya dukungan Pak Jokowi loh. PDIP juga berhasil setidaknya menyabet kemenangan pada pilkada serentak sebanyak 247 kemenangan di kabupaten kota dan bahkan di 14 provinsi. Menurut saya ini angka yang cukup keren ya. Jadi menurut saya Ibu Megawati sangat keren. Bayangkan kalau ketua umumnya bukan Ibu Megawati ya, wah pasti juga tidak akan seperti ini ya. Nah bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Golkar itu yang mendeklarasikan Gibran jadi cawapres Prabowo. Nah pada saat lalu apakah juga sudah berpamitan setidaknya kepada Ibu Megawati selaku ketua umum PDIP? Kalau belum berpamitan ya menurut saya Ibu Megawati pasti tidak datang, dan menurut saya pasti akan diwakilkan ya. Ya tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah.